Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen kurikulum pembelajaran dalam dunia pendidikan. Materi ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan di sekolah dapat berjalan secara terarah, efektif, dan juga mencapai tujuan yang diharapkan melalui manajemen kurikulum dan pembelajaran yang baik. Proses belajar mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga dapat membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Manajemen kurikulum adalah proses mengelola kurikulum mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Kurikulum sendiri merupakan rencana dan pedoman yang berisi tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta cara penilaian yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, manajemen kurikulum membantu sekolah dan guru agar proses pembelajaran berjalan secara struktur dan sistematis. Tujuan dari manajemen kurikulum itu sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah, dan yang kedua, membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran secara lebih terarah dan terencana. Yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat, menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya manajemen kurikulum yang baik, pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal. Fungsi dari manajemen kurikulum itu sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahap awal manajemen kurikulum. Pada tahap ini, guru atau pihak sekolah merancang berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Misalnya, menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi yang diajarkan, menentukan metode pembelajaran, serta menyiapkan media pembelajaran. Perencanaan ini biasanya dituangkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur berbagai komponen yang berkaitan dengan kurikulum. Contohnya seperti pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, serta pengaturan mata pelajaran di sekolah. Dengan pengorganisasian yang baik, kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih teratur dan sistematis. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan sendiri merupakan tahap penerapan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada tahap ini, guru berperan aktif dalam menyampaikan materi pembelajaran, membimbing siswa, serta menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Pelaksanaan pembelajaran yang baik sangat dipengaruhi oleh kreativitas dan kemampuan guru dalam mengelola kelas. Dan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tahap untuk mengetahui apakah kurikulum dan pembelajaran yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik atau belum. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti ujian, tugas, diskusi, maupun observasi terhadap proses pembelajaran siswa. Hasil evaluasi ini sangat penting karena dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa yang akan datang. Selain itu, manajemen kurikulum ada juga disebut dengan manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah proses mengelola kegiatan belajar mengajar agar berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen pembelajaran biasanya terdiri dari 3 tahap utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, guru menyiapkan berbagai hal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, menentukan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi, memilih metode pembelajaran, serta menyiapkan media
yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Perencanaan yang baik akan membantu guru dalam menyampaikan materi secara terarah. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini merupakan kegiatan inti dalam proses pendidikan. Biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan, seperti membuka pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu penyampaian materi, diskusi, serta aktivitas belajar lainnya. Dan yang ketiga, yaitu penutup, yaitu menyimpulkan materi dan memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipahami. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti ulangan, tugas, presentasi, maupun praktik. Melalui evaluasi ini, guru dapat mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dengan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Baiklah, sebagai kesimpulan, manajemen kurikulum dan pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan adanya manajemen yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan secara terarah, terorganisir, dan dapat dievaluasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai guru pelaksana, pembelajaran memiliki peran utama dalam mengelola kurikulum agar proses belajar mengajar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik. Demikian pembahasan mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita bahwa pentingnya pengelolaan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.